Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Galatia, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-24. Kitab Galatia, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-24. Saya akan membacakannya di ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Galatia berisikan tentang pembelaan Paulus, tentang keautentikan atau keaslian dari kerasulannya yang dipertanyakan oleh orang-orang dari kelompok Yudaisme. Kelompok ini meragukan kerasulan Paulus karena didasarkan pada pendapat mereka bahwa Paulus bukanlah bagian dari ke-12 murid Yesus. Namun Paulus membantah tuduhan-tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa Injil yang diberitakannya bukan berasal dari dirinya dan bukan juga dari manusia. Tetapi Paulus menerimanya melalui penyataan langsung dari Yesus Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga. Dengan demikian, Paulus ingin mengatakan bahwa dalam pembelaannya ini, bahwa dia adalah seorang rasul yang bertemu langsung dengan Kristus di dalam peristiwa ketika ia melakukan perjalanan ke Damsyik. Peristiwa perjumpaan Paulus dengan Yesus dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-3 sampai dengan yang ke-6, yang menyatakan demikian. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus engkau lakukan." Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus membukakan peristiwa perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit itu adalah di dalam arah untuk membela keaslian daripada panggilannya sebagai rasul, yaitu perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Oleh sebab itu, paling tidak ada 3 hal yang Paulus ingin sampaikan di dalam pembelaannya sebagai rasul di dalam surat Galatia ini. Yang pertama adalah Paulus menjelaskan tentang sifat supernatural dari Injil yang diberitakannya itu. Di dalam Galatia yang pasal 1, ayat yang ke-11 dan ke-12, Paulus mengatakan tentang sifat daripada supernatural dari Injil yang dia terimanya itu.
Dikatakan bahwa sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Yang kedua, Paulus bersaksi akan panggilan Tuhan dan pengutusan Tuhan kepada Paulus, di mana dia menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Di dalam ayatnya ke-15 sampai dengan yang ke-16, Paulus berkata demikian, "Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia." Yang ketiga, dikatakan demikian. Paulus merefleksikan bahwa kuasa Injil yang dia terimanya itu adalah kuasa yang dapat mengubahkan di dalam diri seseorang yang menerima Injil itu. Dalam Galatia pasalnya yang ke-22, maksud saya di dalam Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-24, Paulus mengatakan demikian, "Tapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian dari uraian dari firman Tuhan di pagi hari ini, maka sebagai kesimpulannya kita bisa mengatakan demikian, bahwa Injil atau kabar baik itu bukanlah pesan manusia, tetapi dia adalah datang melalui penyataan Yesus Kristus. Meskipun kita tidak akan menerima penyataan yang serupa dengan yang dialami oleh Paulus, namun Injil yang kita dengar dan diajarkan kepada kita, baik melalui perenungan kita secara pribadi, maupun selalu melalui khotbah-khotbah yang kita dengar, adalah Injil yang memiliki sumber dan kuasa ilahi. Sebab ketika Injil itu diberitakan dan tertanam dalam hati kita, maka Injil itu akan mentransformasi di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa Injil Tuhan atau kabar baik itu sanggup mengubah kehidupan kami di dalam kami mengikut Engkau. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini di dalam aktivitas mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.